Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan menampilkan sebuah video tentang perlindungan dan penegakan hukum pada subbab HAM. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan menampilkan video pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum pada subbab norma dan keadilan. Sebelum memulai, kami akan A few inches later. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Silvanevia. Nama saya Gitir Fahlevi. Nama saya Brian Cesar Artanta. Nama saya Bisa. Nama saya Wanafilia Ramadhani. Selamat menyaksikan. Jadi sekarang kita akan mewawancarai masyarakat yang berada di daerah sekitar sini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa namanya? Abisa. Abisa. Abis dari mana, Gus? Tadi dari Marus. Beli sesuatu ya? Ya, kopi. Jadi saya menanyakan sesuatu boleh? Boleh. Jadi saya ingin menanyakan tentang norma yang ada di daerah kita ini. Abisa tahu lah kan norma itu apa. Jadi menurut Abisa tuh norma apa yang ada di masyarakat kita sini? Norma yang ada di sini norma agama, panas, kegilaan, hukum, Empat norma. Menurut Abisa, dari 4 norma itu, norma apa yang umum atau yang dikenal di masyarakat kita ini? jelas norma agama. Norma agama. Apa sih alasan Abisa memilih norma agama sebagai norma yang umum atau yang dikenal di masyarakat sekitar sini? Soalnya kan negara kita ini negara yang beragam agamanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan aturan-aturan dalam agama. Oh, jadi begitu alasan dari Abisa. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bis. Ya, jadi itu tadi wawancara dari Abisa. Mungkin kita akan cari satu narasumber lagi ya. So guys, sekarang kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya. Jadi kita akan menanyakan tentang norma kepada masyarakat di sekitar sini. So, let's get started. Jadi kita sudah menemukan satu narasumber lagi yang untuk diwawancarai untuk menanyakan tentang norma yang ada di daerah sekitar sini. Yuk, langsung aja kita wawancara. Halo, selamat sore. Ya, Boleh tahu siapa namanya? nama saya Gitir. Gitu lagi ngapain nih? Biasa main HP. Oh, main HP. Aku nanya beberapa hal boleh nggak? Boleh. Nah, jadi di daerah sekitar sini kan ada yang dikenal dengan namanya norma. Menurut Gitir tuh ada berapa sih norma yang dikenal di masyarakat ini? Kalau menurut saya sih ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dengan norma hukum. 4 norma berarti ya. Ya. Menurut Gitir, norma apa sih yang umum atau sering digunakan atau mungkin dikenal lah di daerah sekitar sini? Kalau menurut saya sih norma kesopanan. Norma kesopanan. Apa sih alasan memilih norma kesopanan? Karena ya norma kesopanan tuh kita tahu sendiri kan, yang artinya sopan santun. Ya berarti kan wajib tuh kita lakukan seperti pada orang tua, pada yang lebih tua, dari teman-teman gitu kan. Oke lah. Jadi terima kasih atas waktunya Gitir. Ya. Jadi mungkin cukup sampai di situ aja video kita. See you next time. Kesimpulan dari norma dan kesusilaan. Yang pertama, norma agama. Dari segi pengertian, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada utusannya yang berisi larangan, anjuran, dan perintah. Dari segi contoh, yang pertama, beribadah. Yang kedua, gemar beramal. Yang ketiga, larangan mencuri. Yang keempat, larangan berjudi. Dari segi sanksi, sanksinya bersifat tidak langsung karena kita memperoleh di saat hari kiamat berupa dosa dan pahala. Yang kedua, norma kesusilaan. Dari segi pengertian, yaitu petunjuk hidup atau aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Dari segi contoh, yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, rendah hati atau tidak sombong. Dari segi sanksi, sanksinya bersifat tidak tegas karena hanya diri sendirilah yang bisa merasakannya, seperti merasa menyesal, merasa bersalah, dan merasa malu. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan adalah seperangkat aturan
yang mengatur tingkah laku manusia agar sesuai kaidah sopan santun dalam bermasyarakat. Contoh-contoh norma kesopanan: yang pertama, menghormati orang tua; yang kedua, tidak menyela pembicaraan orang lain; yang ketiga, tidak berkata kasar; yang keempat, berpakaian yang sopan dan baik. Sanksi dalam norma kesopanan tidak bersifat tegas, hanya bersifat seperti cemoohan atau dikucilkan dari pergaulan setempat. Yang keempat atau yang terakhir adalah norma hukum. Pengertian dari norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Contoh dari norma hukum adalah yang pertama, taat terhadap peraturan lalu lintas; yang kedua, tidak membunuh; yang ketiga, tidak korupsi; yang keempat, tidak mencuri atau merampok. Sanksi untuk norma hukum yaitu penjara seumur hidup atau bersifat sementara dan hukuman mati. Demikianlah hasil video pembelajaran kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. A few moments later. Jadi demikian hasil video pembelajaran kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah, fucek.